Mari kita mengangkat satu pujian untuk lagu pembuka, Bersuka dalam Tuhan. Mari teman-teman semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini ya Tuhan. Berarti kami sebentar kami ingin memulai ibadah pada malam hari ini, kiranya Engkau memberkati dan menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sebelum kita memuji dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian di bawah kepak sayapmu. Baik, saudara, kita bersama, kita berdoa. Bapa dalam sorga, sertai dan pimpin kami ketika kami membaca dan merenungi firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar boleh sungguh memberi makna dan juga menguatkan kami untuk hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan.
Dan biarlah Tuhan Allah Bapa dengan kuasa Roh Kudus juga hamba-Mu diperlengkapi untuk melayankan firman. Karena itu Bapa di sorga, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Baik, saudara-saudara, saya mengajak saudara untuk membaca bagian dari surat Roma. Surat Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat 3 dan 4. Surat Roma pasal 5 ayat 3 dan 4. 2 ayat saja. Surat Roma pasal 5 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Begini katanya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kamu pernah camping nggak? Anak-anak muda. Ya, kalau camping nih, camping ke gunung, katakanlah campingnya ke Gunung Gede. Nah, Gunung Gede. Apa yang akan kamu persiapkan? Maka ketika ke Gunung Gede itu, maka akan dikasih tahu. Di Gunung Gede itu suhunya sangat dingin. Kemungkinan 15 ataupun juga 17 derajat. Jadi kamu harus bawa baju panas, baju ya mantel ataupun juga jaket yang tebal. Lalu kemudian di tenda pun juga tendanya memang agak tipis. Lalu kalaupun juga hujan, kemungkinan bisa bocor. Ya, kamu harus bawa makanan sendiri, dan karena di sana tidak ada warung, tidak ada apa, dan kamu harus masak sendiri. Kamu bawa kompor, kamu bawa peralatan, kamu dibawain persiapan. Lalu tempat ke sana pun juga jalannya sangat susah. Jalannya akan naik, lalu kemudian nanjak terus, gitu kan? Kita berjalan akan 2,5 jam, dan selama 2,5 jam itu perjalanan nanjak terus. Saudara, orang akan diberitahu tentang hal-hal yang sulit. Orang diberitahu tentang hal-hal yang tidak gampang. Orang diberitahu awalnya tentang hal-hal yang memang sangat tidak mudah. Ya, sementara itu mana yang kamu mau pilih? Kalau orang kamu, ke sana gampang kok, nggak apa-apa, jalannya juga bagus, suasananya juga ya sama seperti di Jakarta lah suhunya, makanan semua tersedia. Taunya kamu di sana nggak ada apa-apa. Mana yang kamu mau pilih? Saudara, inilah realitas kehidupan. Ya, di mana orang seringkali lalu kemudian membayangkan bahwa hidup itu gampang. Gampang, gimana nanti aja. Ya, orang seringkali kemudian mengatakan gampang, gimana nanti aja. Saudara, besok ada ulangan, besok ada ujian, ya udah besok, kesusahan sehari ya bikin sehari. Gitu. Saudara, ada banyak anak-anak muda yang seringkali bersifat namanya easy going. Ya, orang terlalu memudahkan semua dan lalu kemudian membuat segala sesuatunya gampang-gampang aja deh. Kita cari yang gampangnya, cari yang bahkan kalau Gus Dur ngomong gitu aja kok repot, lalu kemudian cari sisi yang gampangnya. Saudara, hidup itu enggak gampang sebenarnya. Atau aku tak kasih tahu. Ya, dalam bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Ya, kita bermegah dalam kesengsaraan.
Di sini ada Garin, ada Galih, baru aja lulus sarjana. Tepuk tangan Garin Galih ya. Hebat kamu. Cum laude lagi Garin mah. Ya, kamu bisa bayangkan ketika kamu membuat skripsi, bikin skripsi itu gampang ya, ya deh ya. Kok ketawa? Gampang-gampang susah, Pak. Hah? Gampang dong, udah kelewat. Iya, udah kelewat gampang bilangnya. Gampang dong, gampang Pak, cetek, udah kelewat. Tapi ketika kamu mau membuat skripsi, aduh gua mau masuk ke kuliah nih, skripsi nih. Tahun ini skripsi. Gimana rasanya? Campur aduk, Pak. Pusing kan? Waduh, gimana gua mau bikin nih? Ya judulnya apa, bikin proposalnya kayak apa. Gitu semuanya kita memasuki masa di mana kita melewati masa yang sulit. Gitu. Tapi begitu kamu sudah melewatinya, kamu akan merasakan, waduh, lega euy. Gitu. Tapi itu sama seperti kamu naik tangga, Dek. Ketika kamu melewati satu tangga, kamu mengatakan, aduh lega. Lewat satu tangga lagi, lewat lagi. Lewat satu tangga, terus tangga demi tangga. Dan mungkin juga suatu ketika kita melewati tangga itu mungkin kita pernah jatuh, kepleset jatuh. Ya, atau mungkin ketika kita ini pun juga lalu kemudian kita, aduh nggak kuat deh. Gitu. Nah, saudara, maka melalui firman Tuhan kita pada saat ini digambarkan bahwa memang kesengsaraan hidup itu adalah sebuah realitas. Ya, kesengsaraan hidup itu adalah sesuatu yang kata Rasul Paulus, kita bahkan bermegah. Ya, bermegah itu apa artinya? Kita boleh merasakan bangga, kita boleh merasakan sukacita, kita boleh merasakan adanya kebanggaan bahwa gue ngelewati masa sulit nih hidup ini loh. Gue pernah mengalami masa-masa susah loh dalam hidup. Karena itu saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kalau kamu suka membaca buku biografi ya, saya suka membaca buku beberapa biografi. Biografi itu tentang orang, saya baca buku tentang Soeharto, misalnya presiden. Saya baca buku tentang Benny Murdani, misalnya ya. Saya pernah baca buku tentang Lim Sulyong. Saya pernah baca buku tentang Jack Welch, gitu ya, Jack Welch. Saya pernah baca buku tentang ya banyak orang nah, gitu ya, orang-orang itu bahwa orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang kemudian menjadi besar namanya, ya juga TB Simatupang saya pernah baca, lalu itu melalui sebuah proses. Dulu ketika mereka muda, mereka bukanlah apa-apa. Sama seperti Jokowi misalnya ya. Ketika dia muda, dia pun juga pernah tinggal di bantaran sungai, lalu digusur. Lalu dengan sedih hati dia harus tinggal menumpang di rumah pamannya, gitu ya. Nah, semua melewati masa-masa sulit. Di masa sulit itulah orang kemudian belajar tentang arti sebuah ketekunan. Ya kan? Jadi orang yang merasa sulit itu adalah orang yang terus tekun. Memang vita ignorantia, kita tidak tahu apa hidupmu. Ya kan 10 tahun yang akan datang Garin seperti apa, Galih seperti apa, gue juga nggak tahu. 10 tahun yang akan datang Yonatan mau jadi menteri misalnya, kita juga nggak tahu. Gitu kan. Lalu kemudian 10 tahun yang akan datang, lalu kemudian Garin bisa jadi menteri, ya gue juga nggak tahu. Gitu. Ya, semua ada kemungkinan dan semua bisa saja. Gitu loh. Ada yang kemudian yang hidup ini memang vita ignorantia, nggak pernah kita tahu. Nah, oleh karena kita tidak tahu, tetapi yang ada terjadi adalah ketika kita lalu kemudian berleha-leha, ketika kita pun juga santai pisan, ketika kita pun juga tidak belajar untuk menempa diri dan menguatkan diri dan memampukan diri kita untuk terus bertumbuh dan maju,
maka pada waktunya justru kita akan mengalami kesulitan. Tetapi justru di sini kata Rasul Paulus, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kamu menghadapi kesulitan, ya, kesulitan kamu itu akan banyak. Dalam hidup itu banyak kesulitan itu, deh. Gitu ya, kita pun juga, saya juga mengalami kesulitan, semua orang mengalami kesulitan dan semua orang memasuki masa-masa sulit itu. Ada meme yang mengatakan memang hidup itu banyak cobaan. Kalau sedikit itu namanya cobain. Gitu ya, dicobain. Itu namanya sedikit. Tapi kalau cobaan itu memang banyak. Gitu ya, tantangan kita itu memang banyak. Sengsaraan, kesusahan itu banyak. Nanti begitu Garin dan Gali sekarang sudah selesai lulus masuk dunia kerja. Masuk dunia kerja itu tahun pertama sampai dengan 5 tahun deh. Ya, tahun pertama kamu belajar, belajar, kamu belajar untuk apalagi kalau misalkan kamu pindah lagi, kamu belajar lagi, pindah lagi, belajar lagi, pindah lagi, belajar lagi. Gitu ya. Tapi kalau kamu bekerja terus di satu perusahaan terus gitu, kamu akan ngerti. Ya, pada waktunya kamu akan menjadi orang yang punya pengalaman yang banyak, pengalaman yang cukup di situ. Nah, saudara, ketika kita pun juga hidup dalam realitas bahwa anak muda sekarang, kamu pun juga punya pergumulan. Saya tidak mengatakan bahwa kamu tidak punya pergumulan, ya. Saya tidak akan pernah mengatakan bahwa hidupmu itu lebih mudah, tidak. Gitu ya. Hidup kamu itu punya kesulitannya sendiri. Orang di zaman ini dengan kesulitannya sendiri, di zaman ini dengan salibnya sendiri, di zaman ini dengan tantangannya sendiri, di zaman ini kamu pun juga punya penderitaannya sendiri. Karena itu saudara jangan mengeluh. Kata Tuhan, ya, penderitaan, kesengsaraan itu justru membuat kamu harus semakin tekun. Penderitaan dan kesengsaraan itu harus terus membuat kamu pun juga semakin kuat. Sehingga kamu menjadi orang yang tahan uji. Ya, dengan kamu menjadi tahan uji, kamu hidup di dalam pengharapan. Karena itu saudara yang dikasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan, kita juga pada saat ini. Ya, kalau kita melihat kemarin pemain badminton, siapa? Grecia Poli, wah, Grecia Poli begitu dia memenangkan medali emas, cepat, selebrasinya gitu kan, wow, senang bener dia gitu. Saudara, sorak-sorainya si Grecia Poli, di balik sorak-sorai dan hadiah yang miliaran yang dia terima, itu ada perjuangan yang tidak gampang. Dia harus latihan setiap hari, dia harus tahan badannya setiap hari, dia harus kuat badannya setiap hari, dia terus melatih diri setiap hari, ya, sehingga dia bisa memenangkan pertandingan. Nah, itulah cerita hidup. Karena itu saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, kita percaya Tuhan Yesus Gembala Agung menyertai kita. Dia selalu memimpin kita, ya, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan dan sengsara dan kesusahan-kesusahan yang ada. Percayalah bahwa kesulitan dan kesusahan itu semua orang harus menghadapi dan semua orang harus menjalaninya. Dan di dalam kesulitan itu kamu akan menjadi tahan uji, dan tahan uji itulah orang kamu di dalam kesulitan itu kamu akan menjadi tekun, dan tekun menimbulkan tahan uji, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Terpujilah Tuhan. Amin. Ya, silakan Garin. Baik, Pak. Mari kita menyanyikan untuk lagu Respon Firman Tuhan, Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil.
Untuk doa syafaat, Pak Pendeta atau saya, Pak? Karin aja, Karin. Oh, saya, Pak. Untuk teman-teman, mungkin ada yang didoakan? Ada yang meminta doa untuk lagi nunggu ujian atau sedang ujian? Kalau nggak ada, kita langsung masuk aja ke dalam. Yang lagi try out. Lagi tryout ya, Pak? Siap, Pak. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat rahmat yang Kau berikan kepada kami sampai pada malam hari ini, sehingga kami bisa berkumpul pada malam hari ini di rumah kami masing-masing dalam ibadah pemuda remaja online pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berikan berkat yang intinya sampai pada malam hari ini. Juga kami ingin memasuki doa syafaat pada malam hari ini. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk Pak Pendeta Erik beserta istri dan juga anak-anaknya Tuhan dalam pelayanannya di dalam gereja maupun di luar gereja dan aktivitas kesehariannya ya Tuhan. Berikan kesehatan, kelancaran, segala aktivitas yang Pak Pendeta dan keluarga lakukan ya Tuhan di dalam masa pandemi saat ini ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk majelis GKP Vetan Cakung yang dengan program kerja dan juga kegiatan pelayanannya Tuhan, berarti kelancarannya Tuhan dalam segala program kerja yang dilaksanakan ya Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk setiap komisi di pemuda remaja ya Tuhan, dari komisi anak, pemuda hingga komisi lansia ya Tuhan, dalam saat masa pandemi ini ya Tuhan dilaksanakan di secara online Tuhan, melalui daring Zoom maupun juga di secara offline ya Tuhan di gereja ya Tuhan. Berkati ya Tuhan agar setiap kegiatan program kerja yang dilaksanakannya ya Tuhan dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan, dengan penyertaan-Mu ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk koordinator pemuda remaja ya Tuhan, kali ya Tuhan dalam segala kegiatannya juga ya Tuhan, dalam kesehariannya di lingkungan kuliah maupun di lingkungan aktivitasnya ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan yang masih sekolah dari SMA, SMP hingga kuliah ya Tuhan. Juga teman-teman kami yang sedang mempersiapkan diri tryout maupun juga ujian masuk ke universitas maupun juga ujian masuk ke tingkat sekolah lanjutan ya Tuhan. Berarti ya Tuhan, berikan roh kepintaran dan kepandaian ya Tuhan. Kami akan percaya Engkau mempunyai rencana indah buat kami semua ya Tuhan. Juga akan berdoa untuk teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan. Berarti ya Tuhan, apa yang telah kami pelajari, apa yang telah kami lakukan ini semua ya Tuhan, kami memohon pertolongan ya Tuhan, semoga kami bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat dan juga talenta yang Kau berikan kepada kami. Juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang mencari pasangan hidup ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau berikan ya Tuhan pasangan hidup yang seiman ya Tuhan dengan kami untuk kedepannya ya Tuhan. Ya Tuhan, juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, untuk pemerintahan ya Tuhan, dari pemerintahan paling tinggi, presiden hingga lingkungan masyarakat RT dan RW ya Tuhan. Berarti ya Tuhan, segala permasalahan, segala program kerja yang dilaksanakan ya Tuhan, terlebih saat ini sedang masa pandemi ya Tuhan, dan sedang diberlakukan juga PPKM yang sekarang ini mulai diperlenggang ya Tuhan. Semoga ya Tuhan kedepannya kasus COVID-19 di Indonesia mulai cepat menurun ya Tuhan, dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk terkhusus juga tenaga medis ya Tuhan, yang merawat pasien, yang memberikan obat dan juga memberikan masukan untuk saudara-saudara kami di sana yang terpapar COVID-19 ya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kelancaran, berikan juga kesabaran Tuhan dalam merawat masyarakat yang terkena kasus COVID-19 ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan doa syafaat pada malam hari ini. Juga kami berdoa sebagaimana yang Kau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu, dengan kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada hari ini, dan kami cukupnya, dan berilah kami akan kami, seperti kami juga mampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kepada yang jahat. Sebab Engkau yang kerajaan dan kuasa dan mulai sampai selama-lamanya. Amin.
Mari teman-teman kita menutup ibadah pada malam hari ini dengan mengangkat pujian Tuhan betapa banyaknya. Baik, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Baktian selesai. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Baktian selesai. Baktian selesai. Terima kasih. Foto dulu. Ya, Pak.